Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-marfu'atu minal asma, isim marfu pada kata benda. Ya. Yang pertama dan yang kedua yaitu pada mubtada dan khobar. Pada mubtada dan khobar. Pada mubtada dan khobar. Contohnya Allahu Akbar. Nah, di sini lafadz Allah adalah marfu. Marfu. Ya, marfu, tanda marfu'nya adalah dengan dhammah. Doma. Ya. Karena dia isim mufrad. Isim mufrad. Kemudian yang berikutnya adalah akbar. Akbaru. Akbaru ini kedudukannya adalah khobar. Kedudukannya adalah khobar. Sehingga khobar itu harus di marfu. Ya. Tanda marfu'nya dia dengan dhammah. Ya. Tanda marfu'nya dengan dhammah. Ya. Kenapa Akbaru? Ya, akbaru. Kenapa dia bukan dhammatain? Ya. Tapi cuma dhammah saja karena dia isim tafdil. Isim tafdil, ya, maha besar, ya, paling besar. Ya, isim tafdil. Kalau manusia biasa, Ustadz, Apa? misalnya Muhammad Jamilun, gitu kan Ustadz? Muhammadun jamilun, ya. Iya. Kalau Muhammadun jamilun, ya. Jamilun. Muhammadun jamilun itu dia Muhammadnya adalah mubtadanya, jamilun khobarnya. Ya, jamilun khobarnya. Kemudian kalau dia menggunakan khobarnya bentuk isim tafdil, polanya menjadi Muhammadun ajmalu fil fasli, misalkan gitu. Muhammadun ajmalu fil fasli, Muhammad paling ganteng di kelas. Ah, misalnya gitu. Iya, Ustaz. Ya. Jadi akbaru ini adalah khobar mubtada, tandanya khobar mubtada marfu, tanda marfu'nya adalah dengan dhammah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ismu kana, isimnya kana. Contoh kana al-babu maftuhan. Kana al-babu maftuhan. Kana al-babu maftuhan. Di sini al-babu ini adalah isim kana. Ya. Isim kana itu harus marfu karena kana itu merofa isimnya dan menasob khobarnya. Ya, awalnya kalimat ini adalah al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Kemudian kemasukan kana menjadi kanal babu maftuhan. Nah, tadi pintunya terbuka. Jadi
Al-babu ini adalah isim kana marfu'un, tanda marfu'nya wa alamatu raf'ihi dhammah. Tanda marfu'nya adalah dhammah. Kenapa tanda marfu'nya dhammah? Karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Kemudian maftuhan. Maftuhan ini adalah khobar daripada kana. Ya. Kemudian khobaru inna yang termasuk di dalam khobar inna, ya. Ini mana khobar inna itu juga marfu. Khobar inna itu marfu. Innallaha ghafurun. Nah, di sini ghafurun ini di marfu karena dia menjadi khobar daripada inna. Khobar daripada inna. Ya. Jadi karena kita fokus kepada marfu, jadi yang innanya ini kita lafadz Allahnya ini harokatnya apa tidak kita bahas dulu. Ya. Sebab kita sudah mempelajari sebelumnya kalau misalkan inna setelah inna itu harokatnya apa, yaitu dengan fathah. Itu kita sudah pelajari sebelumnya. Cuma kali ini kita membahas khusus masalah yang marfu, yang mansubnya nanti. Ya, mansubnya nanti. Sekarang yang marfu dulu fokus. Jadi, ghafurun ini adalah khobar daripada inna. Khobar inna harus khobar inna itu harus dimarfu. Tanda marfunya apa? Tanda marfunya adalah dengan dhamma. Ya, tanda marfunya dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma bukan dengan yang lainnya atau dengan waw atau dengan ya atau yang lainnya? Kenapa? Karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Kemudian yang kelima yang termasuk bagian daripada isim marfu yaitu fa'il. Fa'il. Khalaqanallahu. Di sini lafadz Allah di sini harokatnya adalah marfu. Tanda marfunya apa? Dengan dhammah karena diisi mufrad. Kalau tanda marfu pada jamak tanda marfu pada jamak khususnya pada jamak mudzakkar salim ataupun yang bentuk yang lain, tanda marfu'nya bisa berbeda. Tapi kalau pada isim mufrad, tanda marfu'nya adalah dengan dhammah. Kemudian yang berikutnya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il di sini contohnya khuliqal insanu min tinin. Manusia diciptakan dari tin. Di sini khuliqal insanu min tin. Pada al-insan ini kedudukannya adalah naibul fa'il. Ya. Kedudukannya adalah naibul fa'il. Kita masih belum mempelajari apa itu naibul fa'il, tapi yang jelas naibul fa'il itu harus dimarfu. Naibul fa'il itu harus dimarfu. Tanda marfu'nya adalah dengan dhammah. Tanda marfu'nya dengan dhammah. Kenapa ada dengan dhammah? Karena dia isim mufrad.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Khuliqal insanu tadi, maafkan Ustadz, bisa diulang lagi? Ya, khuliqal insanu min tinin, itu di sini yang dimasuk bagian keenam daripada isim marfu adalah naibul fa'il. Nah, contoh daripada naibul fa'il itu pada kata ini adalah pada kata insan. Ya, pada kata insan ini dia kedudukan di dalam kalimatnya itu sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Nah, itu kita belum belajar. Ya, belum mempelajari. Tapi yang jelas naibul fa'il itu termasuk isim marfu. Nah, kemudian pada kata insan dia ini dimarfu karena naibul fa'il, tanda marfu'nya apa? Dengan dhammah karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Bagaimana, Bu? Ya Ustadz, Ya. jadi Bisa di marfu ya. Ya, ini babnya kita sekarang ini kan 1 sampai 6 ini adalah bab yang isim marfu. Ya. Kata benda yang di marfu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-mansubatu minal asma. Isim apa namanya yang dimansub ya, kata benda yang dimansub ya. Kalau dia yang di atas kata benda yang dimarfu, sekarang yang dimansub. Kata benda yang dimansub itu jenisnya ada kedudukan di dalam kalimatnya itu ada beberapa macam yang dia harus dimansub. Yang pertama ismu inna, isim inna. Contoh innallaha ghafurun. Pada lafaz Allah ini kedudukannya di dalam kalimat adalah isim inna. Isim inna mansubun. Jadi mansub. Tanda mansubnya apa? Dengan fathah. Kenapa tanda mansubnya dengan fathah bukan dengan yang lainnya? Karena dia isim mufrad. Ya. Kemudian yang kalau secara makna innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Khabaru kana, khabarnya kana. Ya. Khabarnya kana itu harus dimansub. Ini ladzidzan, ini adalah khabar kana mansubun. Khabaru kana mansubun, khabar kana yang dimansub, tanda mansubnya apa? Adalah dengan fathah. Kenapa tanda mansubnya dengan fathah? Karena dia isim mufrad. Ya. Kemudian yang berikutnya yang termasuk yang dimansub adalah maf'ul bih. Contoh fahimtu ad-darsa. Saya sudah memahami pelajaran. Ad-darsa ini adalah maf'ul bih. Ad-darsa adalah maf'ul bih.
tanda maf'ul bi dia dimansub. Tanda mansubnya apa? Dengan fathah. Kenapa tanda mansubnya dengan fathah? Karena adalah dia isim mufrad. Karena ada tanda mansub yang jenis yang lain. Kalau pada isim mufrad, tanda mansubnya itu dengan fathah. Kemudian yang berikutnya yang termasuk mansub yaitu al-maf'ul fih. Contoh safaro abi lailan. Abi ayahku telah safar pada malam hari. Lailan di sini mansubun. Ya, lailan ini harokatnya mansubun. Ya. Mansubun tanda mansubnya apa? Dengan fathah karena dia maf'ul fih. Ya. Karena dia maf'ul fih. Maf'ul fih itu ada dua, dzarfu makan, ada dzarfu zaman, keterangan waktu dan keterangan tempat. Di sini lailan di sini termasuk dzarfu zaman, keterangan waktu. Ya. Jadi dia dimansub, tanda mansubnya adalah dengan fathah. Ya, karena dia maf'ul fi, khususnya dzarfu zaman, keterangan waktu. Jalasal mudarrisu indal mudiri, pada kata inda ini adalah maf'ul fi yang dimansub. Tanda mansubnya adalah dengan fathah. Kenapa tanda mansubnya dengan fathah? Karena dia maf'ul fi. Kemudian yang berikutnya yang dimansub pada maf'ul li ajlih. Yang dimaksud maf'ul li ajlih itu adalah alasan seseorang melakukan suatu perbuatan. Ya. Alasan seseorang melakukan suatu perbuatan. Jadi contoh di sini kharajtu minal fasli khaufan minal harri. Saya tidak keluar rumah karena takut panas. Khaufan ini adalah isim mansub. Tanda mansubnya adalah dengan fathah. Karena dia isim mufrad. Nah, untuk masalah maf'ul li ajli, ini kita belum mempelajarinya. Insya Allah pada jilid 3 ini kita akan mempelajarinya. Yang penting kita mengetahui bahwasanya maf'ul li ajli itu harus maf'ul li ajli itu dia termasuk di dalam al-mansubatun minal asma, isim yang dimansub. Jadi khaufan ini menunjukkan alasan dia melakukan perbuatan tersebut. Ma kharajtu minal fasli, saya tidak keluar dari rumah. Kenapa tidak keluar dari rumah? Khaufan minal harri, karena takut panas. Kemudian maf'ul ma'ah, ya, maf'ul ma'ah ini kita juga belum mempelajari maf'ul ma'ah. Yang jelas maf'ul ma'ah tersebut dia dimansub. Ya, dia dimansub. Ya. Jadi contohnya safartu wa bilalan.
Ya. Ma'ah, maf'ul ma'ah maksudnya bersama. Ya. Jadi maf'ul waw di sini artinya bukan dan, artinya bukan dan, artinya bersama, dan setelahnya itu harokatnya harus di fathah. Harokatnya harus di fathah. Ya. Wa bilalan. Ya, bilalan ini mansubun, tanda mansubnya adalah dengan fathah karena dia isim mufrad. Saya telah safar bersama Bilal. Kemudian yang berikutnya al-maf'ul mutlaq. Ini juga belum kita pelajari dan insya Allah akan kita pelajari pada pelajaran yang akan datang. Ya. Yang jelas, tapi dia termasuk bagian daripada isim mansub. Kemudian contohnya yaqra'u hamidun qira'atan jayyidatan. Nah, Hamid sedang membaca dengan bacaan yang bagus. Maf'ul mutlaq pada kata qira'atannya ini adalah maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu dia bentuk masdar daripada kata yaqra'u. Maf'ul masdarnya adalah qira'atun. Namun apabila dia kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq, maka dia harus dimansub. Tanda mansubnya adalah dengan fathah karena dia isim mufrad. Kemudian yang Ustaz, Afan nomor 6, al-maf'ulu ma'ahu itu bisa diulang lagi Ustaz? ya maf'ul ma'ah ya. Itu yang Ibu kurang pahamnya yang diapanya, Bu? Itu artinya apa itu Ustaz? Wanya. Iya, contohnya. Wanya ini artinya bersama. Jadi itu artinya apa itu Ustaz? Ya, saya telah safar bersama Bilal. Soalnya di sini sartu wal jibal. Oh. Iya. Di situ berbeda contohnya ya. Iya. Di situ Soalnya apa? artinya apa ya Ustaz? Ulangin, Bu. Sartu ya Ustaz. Sartu wal jabal apa wal jibal? Oh, wal jibal. Wal jibala. Jibalnya di fathah kan? Iya, jibala. Ya, jadi maknanya di situ karena dia yang menyertainya itu benda yang tidak berakal, ya. Iya. Ya, jadi maksud kalau misalkan makna perkatanya saya berjalan, ya, jalan bersama gunung-gunung. Saya berjalan bersama gunung-gunung. Tapi maksudnya, Mas, kan bingung orang apa itu kok jalan bersama gunung. Ya, maksudnya Iya, saya Ustaz. berjalan menelusuri gunung gitu. Oh iya Ustaz. Ya. Iya. Gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah hal.
Hal ini juga belum kita pelajari. Insya Allah pada pelajaran datang akan kita pelajari apa itu hal. Cuma yang jelas hal itu dimansub. Ya. Contohnya jadi yusolli qaidan. Kakekku sholat sambil duduk. Nah, qaidan ini adalah isim mansub. Tanda mansubnya adalah dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena dia isim mufrad. Maksudnya dalam keadaan duduk gitu Ustaz ya? Ya, dalam keadaan duduk ataupun sambil duduk bisa juga. Sambil duduk. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tamyiz. Tamyiz ini ana akbaru minka sinnan. Di sini adalah tamyiznya. Tamyiz itu dimansub, tanda mansubnya adalah dengan fathah karena dia isim mufrad. Ya. Saya lebih tua dari kamu. Ya, saya lebih tua dari kamu. Apanya lah lebih tua? Ya, usianya. Ya. Jadi ditamyiz. Ya. Ini tamyiz namanya. Insya Allah kita akan pelajarinya. Kemudian al-mustasna. Nah, mustasna ini pengecualian ya. Hadaratul labu kulluhum illa hamidan. Para pelajar telah datang semuanya kecuali Hamid. Nah, di sini mustasnanya harokatnya mansub. Nah, harokatnya mansub karena dia isim mufrad. Kemudian al-munada. Contohnya ya Abdullahi. Ya Abdullah ini pada kata Abdullahnya ini di awalnya ini ya harokatnya Abdullah ini adalah Abdullah ini adalah munada yang dipanggil. Munada yang dipanggil. Kalau dianya susunannya nama orang, susunannya itu mudhof dan mudhof ilaih, maka yang pertama harokatnya di fathah. Tapi kalau misalkan dia nama orang, dia susunannya bukan mudhof ilaih, ya hamidu. Tapi kalau misalkan dia namanya susunannya terdiri daripada dua kata, asalnya Abdullahi atau Abdurrahmani ataupun yang lainnya, yang penting dua kata, maka yang mudhofnya itu harus di fathah apabila dia munada. Ya. Dia diberi tanda apa? Jadi bacanya Ya Abdullahi. ya Abdullahi. Ya, ya Abdullahi. Ya. Ya. Sebagaimana kita mengatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah. La, Oh iya. ya Rasulullah. Ya. Ya Habibullah. Ya Habibullah. Ya. Itu dia munada, mansub, tanda mansubnya apa? Ini dengan fathah karena dia isim mufrad. Ya Habibal Qalbi. Ya, banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Intinya seperti itu. Susunannya mudhof dan mudhof ilaih pada munadanya. Keduanya berarti kasroh ya Ustaz. Apanya?
Yang keduanya tetap mudhof Ya. ilaih kasroh ya. Ya, mudhof ilaih kasroh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-majrurat. Ya. Yang dijer, isim-isim yang dijer ya. Isim-isim yang dijer itu ada dua sebab dia dijernya. Yang pertama karena dia kedudukan di dalam kalimatnya adalah mudhof ilaih. Yang kedua karena didahului dengan huruf jer. Jadi isim majrur itu cuma ada dua. Yang pertama al-mudhafu ilaih. Contohnya Al-Qur'anu kitabullahi. Ini lafadz Allah. Ini lafadz Allah majrurun. Majrurun. Tanda jernya apa? Dengan kasroh. Kenapa tanda jernya dengan kasroh? Karena dia isim mufrad. Kemudian al-masbuku biharfi jarrin diawali dengan huruf jer. At-tullabu fil fasli. Nah, di sini kata al-fasli di sini majrurun. Ya. Majrurun dia dijer. Ya. Karena kemasukan fi. Nah, tanda jernya apa? Tanda jernya adalah kasroh. Karena dia isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Ya mungkin itu dulu penjelasan pertemuan kita kali ini tentang al-mansubat. Yang pertama tadi al-marfu'at minal asma, yaitu isim marfu. Kemudian setelah al-marfu'at minal asma, kemudian al-mansubat minal asma, yaitu isim mansub. Kemudian yang terakhir adalah al-majrurat, isim-isim yang dijer. Nah, ini isim yang dijer kemungkinannya cuma dua pada mudhof ilaih atau diawali dengan huruf jer. Ya, mungkin itu saja penjelasan kita kali ini. Kalau Ibu ada pertanyaan, silakan. Sementara lumayan Ustadz. Afham. Oh ya.